Perseteruan panas yang terjadi antara pihak Faisal dan Dodi Sudrajat hingga kini masih terus berlangsung dan panas. Dan salah satu yang menyita perhatian publik adalah ketika beberapa waktu yang lalu Sunan Kalijaga bergabung ke pihak Dodi Sudrajat dan membela mati-matian. Dan tidak lama kemudian Sunan Kalijaga bertemu dengan Haji Faisal dan sang istri tercinta dengan ditemani Marisha Icha. Hal ini diutarakan oleh Sunan Kalijaga karena pada dasarnya ingin mendamaikan pihak Dodi Sudrajat dengan pihak Faisal. Rencana dan niatan bertemu dengan Haji Faisal adalah keinginan Sunan Kalijaga untuk mendamaikan antara Dodi Sudrajat dengan Faisal. Mengetahui rencana perdamaian yang diajukan oleh Sunan Kalijaga, Haji Faisal pun menyatakan persetujuannya. Namun di lain pihak, menurut penuturan Sunan Kalijaga, ada poin-poin yang disampaikan oleh Dodi Sudrajat terkait rencana perdamaian tersebut. Lalu apakah poin-poin dari yang diinginkan Dodi Sudrajat terkait dengan rencana perdamaiannya dengan Haji Faisal? Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah hasil pertemuan dengan Haji Faisal disampaikan kepada Dodi Sudrajat, Sunan Kalijaga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Dodi Sudrajat. Lantas apa penyebabnya Sunan Kalijaga mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Dodi Sudrajat? Benarkah hal ini karena sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara pihak Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat hingga kini masih terus berlangsung. Sunan Kalijaga pun sebagai pengacara berpengalaman memiliki niatan untuk mendamaikan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat dengan tujuan untuk kebaikan bersama dan tentunya demi masa depan Gala. Sebelum bertemu dengan pihak Haji Faisal, Sunan Kalijaga sempat memberikan nasihat hukum kepada Dodi Sudrajat agar perselisihan dan perseteruan yang terjadi dengan Haji Faisal untuk segera diakhiri dan berdamai. Atas usulannya tersebut, Dodi Sudrajat mengatakan bahwa dirinya bersedia dengan syarat nama baiknya dipulihkan. Setelah mengetahui keinginan dari Dodi Sudrajat tersebut, akhirnya Sunan Kalijaga pun menemui Haji Faisal dan menyampaikan pesan dari Dodi Sudrajat. Maka dikisahkan oleh Sunan Kalijaga, pada akhirnya dirinya pun mengutarakan kepada Haji Faisal atas usulan untuk berdamai dengan Dodi Sudrajat yang ternyata disambut baik oleh Haji Faisal. Baru 2 hari saya menerima kuasa ya dari Pak Dodi, yaitu jatuh pada hari Kamis ya, pada hari Kamis. Lalu alhamdulillah karena juga kami memiliki niat yang baik ya dalam persoalan ini, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan memberikan jalan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Faisal dan Ibu kemarin pada hari Minggu. Artinya kami kemarin bertemu ya, saya perlu klarifikasi, bukan di tempat Pak Dodi atau bukan di tempat Pak Faisal, bukan di tempat Pak Dodi dan juga bukan di tempat saya. Tapi saya harus klarifikasi bahwa tempat tersebut adalah di sini, di mana saya rasa ini adalah tempat yang netral. Di sini tempat rumahnya ibu-ibu atau emak-emak se-Jakarta Barat ya Bu ya. Ya, ini rumahnya Ibu ya, difasilitasi untuk kami bisa bertemu, sehingga tidak ada yang merasa kenapa saya harus ke sana, kenapa nggak dia yang ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah pertemuan kemarin sama-sama baik dan kami tidak saya dan Pak Faisal beserta keluarga tidak membicarakan persoalan hukum, tapi lebih kepada bicara mengenai kabarnya Gala sekarang saat ini dan kedepannya rencana-rencananya seperti apa. Di situ kita bicara kekeluargaan ya, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum.
Bahkan saya juga tidak mau tahu bagaimana sih awalnya, ya, karena buat saya menceritakan awal mungkin saja orang ada hal-hal yang tidak enak sehingga nanti bisa kembali emosionalnya, maka bukan itu. Nah, perlu diketahui juga saya menemui Pak Faisal itu dengan itikat baik, silaturahmi, dan membawa sinyal perdamaian. Karena saya sebelumnya tanya sama Pak Dodi ini harus segera diakhiri. Saya selaku penasehat hukum menasehati Bapak supaya tidak berlarut-larut kegaduhan ini atau miskomunikasi ini menjadi konsumsi publik atau tontonan masyarakat yang tidak mendidik. Karena Pak Dodi pada saat itu bilang, ya Mas Sunan, saya siap kalau untuk berdamai segera, tapi saya minta pemulihan nama baik saya. Oke, targetnya adalah itu, sehingga saya dengan nawa itu yang baik, dengan bismillah saya menemui Pak Faisal. Tidak bicara hukum, hanya bicara Pak Faisal, kira-kira kalau Pak Dodi mau berdamai, ya menurunkan segala ego, Pak Faisal bagaimana? Nah, alhamdulillah Pak Faisal menyambut baik. Perdamaian yang saya harapkan adalah tidak satu pihak meminta maaf kepada pihak siapa, tapi lebih kepada seperti layaknya orang bersilaturahmi pada saat Lebaran. Anggaplah mereka berdua ini sama-sama punya kehilafan, ya, mereka berdua sama-sama mau berjabat tangan, mau saling maafkan, gitu loh. Itulah yang formulasi saya coba bentuk untuk penyelesaian ini semua. Artinya tidak ada yang siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Kita sama-sama menurunkan ego, ya, dengan mengucap bismillah, siap untuk melakukan perdamaian tanpa ada tuntutan atau ini itu di kemudian hari. Sunan Kalijaga pun berharap bahwasanya dengan adanya perseteruan dan perdebatan panas dan panjang antara pihak Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal bisa diselesaikan dengan baik, dengan menurunkan ego masing-masing, dan yang terpenting, Galaska yang kini harus sudah menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih balita bisa terpenuhi dengan baik dan tidak kekurangan suatu apapun, baik kasih sayang dan juga materi dari pihak Dodi Sudrajat maupun dari pihak Haji Faisal. Itu sudah ada pengacaranya masing-masing, ya, baik pihak Pak Faisal maupun pihak Pak Dodi sudah ada pengacaranya untuk persoalan hukum yang sedang berjalan prosesnya saat ini. Bang, ketika kemarin ketemu dengan pihak Pak Faisal sendiri, mungkin dari pihak mereka seperti apa sih mengenai, sempat tadi walaupun tidak membicarakan tentang hukum, tapi apa sih yang kemarin itu yang dibicarakan dengan Pak Faisal sendiri? Apa ungkapan beliau terhadap Bang Sunan? Iya, yang pasti memang beliau menyampaikan bahwa dengan niat atau itikat dia yang baik, dia tidak ingin Gala itu nanti ketika besar melihat bahwa kakek Faisalnya berseteru dengan kakek Dodinya, atau nanti akan menyebabkan akibat-akibat hukum dari salah satu pihak, ya, yang membuat nanti Gala akan berpikir, kok kakek Faisal begitu sama kakek Dodi, begitu juga mungkin sebaliknya, kok kakek Dodi begitu sama kakek Faisal. Nah, itulah yang kemarin disampaikan, sehingga saya rasa ini baik, ya, baik buat semua ketika betul-betul para pihak yang berseteru ini mau betul-betul menurunkan atau bahkan syukur-syukur legowo menghilangkan rasa egonya masing-masing. Karena mau sampai dunia kiamat pun kalau salah satu pihak tidak mau menurunkan egonya, ya, atau salah satu pihak ini tetap bersikeras untuk A, B, C, dan D, nggak akan pernah selesai perseteruan ini.
Maka, ketika momen pertemuannya dengan Haji Faisal sudah terjadi, Sunan Kalijaga pun menyampaikan hasilnya ke Dodi Sudrajat. Namun, tanggapan dari Dodi Sudrajat mengatakan bahwa proses ini sudah berlangsung di pengadilan, sehingga jika pun terjadi perdamaian, hendaklah terjadi di ruang sidang. Hal ini pun pada akhirnya disayangkan oleh Sunan Kalijaga yang berharap jika dapat dimungkinkan proses perdamaian bisa terjadi sebelum masuk ke agenda mediasi di persidangan. Ke Pak Dodi, lalu Pak Dodi menyatakan Bang Sunan itu sudah diagendakan oleh pihak pengadilan, ya, bahwa mereka akan ada jadwal mediasi, akan duduk bersama dan ketemu. Nah, itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Dodi. Sehingga Pak Dodi lebih memilih untuk jalur tersebut. Padahal kemarin saya berharap, ini kan harapan ya, cuma harapan saja, bisa bertemu justru sebelum masuk ke area mediasi persidangan. Jadi ketika nanti kedua belah pihak sudah ada di mediasi persidangan, atau bisa juga tanpa ada kuasa hukum, mereka bisa betul-betul dari hati ke hati tanpa ada harus diskusi dengan kami orang-orang hukum, bisa menemukan satu titik temu yang baik sehingga pada saat maju ke proses peradilan sudah tidak ada lagi yang menjadi satu persoalan atau tuntutan masing-masing pihak. Iya, itu sedikit juga disampaikan karena kita bicara soal gala ya. Yang pasti Pak Faisal beserta keluarga tidak mau membatasi ruang gerak atau rindunya seorang kakek Dodi kepada cucunya yang bernama Gala. Jadi kalau dari pihak Pak Faisal juga kemarin menyampaikan melalui saya bahwa tidak ada masalah atau tidak akan ada upaya untuk menghalang-halangi atau menghambat pertemuan kakek Dodi kepada Gala. Bang, abang mungkin harus tahu juga kalau pihak pengadilan tuh selalu menyarankan mediasi di luar pengadilan dulu seperti itu. Sampai akhirnya kan abang juga sudah menemui pihak Pak Faisal dan mereka mau gitu. Tapi sampai akhirnya klien abang sendiri yang seolah-olah juga udah pengadilan aja seperti itu. Apakah itu juga jadi niat abang untuk mendamaikan agak-agak terbentur maksudnya seperti itu? Iya, jadi ya saya kan tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksakan Pak Faisal harus mengikuti seperti apa, Pak Dodi harus mengikuti seperti apa. Artinya saya insya Allah dengan nawaitu yang baik sudah berupaya memformulasikan peristiwa ini menjadi baik, segera dan selesai dengan perdamaian tanpa ada segala sesuatu buntut di kemudian hari. Mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang cuma bisa berupaya dan selaku penasihat hukum hanya bisa menasehati kepada klien. Namun demikian, untuk keputusan sikap itu kembali ke pribadi masing-masing, baik itu Pak Faisal maupun ke Pak Dodi. Ya, saya kan sudah mencoba ya, saya sudah berupaya sehingga terjadilah pertemuan saya dalam tempo 2 hari setelah menjadi kuasa hukum Pak Dodi. Dalam waktu 2 hari itu bisa berjumpa dengan Pak Faisal. Itu kan udah ada satu bentuk upaya bentuk upaya supaya persoalan ini segera selesai dengan baik dan berdamai. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, siapa yang benar gitu. Dan itu insya Allah saya berani pertanggungjawabkan, saya sudah berupaya maksimal untuk melakukan hal itu. Namun demikian, kalau besok di pengadilan tidak ada titik temu, ya tentunya itu sudah di luar daripada kuasa saya, ya di luar daripada maksud dan tujuan kami yang ingin baik untuk Gala tentunya. Dan secara mengejutkan, pada akhirnya setelah memberikan nasihat hukumnya kepada Dodi Sudrajat serta setelah menemui pihak Haji Faisal, Sunan Kalijaga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Dodi Sudrajat per tanggal 28 Desember 2021 dengan alasan karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani dari Sunan Kalijaga. Berikut pengakuan mengejutkan dari Sunan Kalijaga yang pada akhirnya membuat keputusan sesuai dengan hati nuraninya.
Jadi gini, ada nasihat-nasihat kami selaku nasihat hukum Pak Dodi, ada yang beliau bisa ikuti, bisa terima, dan mungkin juga ada yang beliau masih pertimbangkan, dan mungkin juga ada bahkan mungkin saja yang Pak Dodi tidak setuju ya. Nah, tapi itu kan kembali lagi dapat dipastikan bahwa saya pribadi dan Pak Erik di sini bekerja itu bukan hanya karena diberikan kuasa atau diberikan imbalan jasa hukum. Selayaknya semua orang yang bekerja pastilah mendapatkan imbalan ya, tapi kami juga mengedepankan yang namanya hati nurani. Ketika sesuatu persoalan atau perkara yang kami tangani dan kami rasa sudah tidak bersesuaian dengan hati nurani kami, maka kami tidak perlu waktu lama-lama untuk mengambil sikap ya. Dan dalam hal ini, bersama ini kami juga menyampaikan bahwa per tanggal hari ini saya, kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan bersama rekan saya Pak Erik Kertanegara sudah menyatakan tadi untuk mengundurkan diri dari kuasa yang sudah diberikan, atau kami mencabut kuasa dari apa yang kami dapatkan gitu, dari saudara atau Bapak Dodi Sudrajat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.